Mungkin kalaupun ada beberapa teman-teman IPNU yang kehilangan jejak, ya saya harap tidak lupakan jalan pulang, dikarenakan apa yang saya rasakan di IPNU ini adalah organisasi yang menurut saya paling nyaman. Dikarenakan apa? Kekeluargaan yang di IPNU ini memang kekeluargaan yang kita bentuk dengan rasa cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nahdien dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama saya Ulianisa, host podcast channel YouTube NU Surabaya. Saya nggak sendiri di sini, sahabat. Saya ditemenin sama dua narasumber yang wow, luar biasa, yang masih seger-seger, masih ganteng-gantengnya, Masya Allah. Mereka berdua ini orang nomor 1 dan orang nomor 2 ya di IPNU Surabaya. Bersama saya ada rekan M. Holil Nurrahman Halim sebagai Ketua IPNU Surabaya dan juga sekretarisnya rekan M. Ayatullah Hilya. Betul saya memanggilnya? Betul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jenengan berdua? Alhamdulillah Syahning. Sehat. Alhamdulillah. Mungkin ada oleh-oleh yang bisa dibagikan ke kita-kita, ke sahabat Nahdien, oleh-oleh dari pelantikan kemarin sebagai ketua dan sekretaris IPNU Surabaya. Ya mungkin untuk perihal pelantikan kita kemarin di tanggal 29 bulan Juni, yang kita dapat adalah mungkin itu pintu awal kita untuk menjalankan roda organisasi. Oke. Yang dimana kalau kita belum dilantik ataupun kita belum mendapatkan SK pun, kita juga belum siap untuk turun lebih leluasa. Dikarenakan kemarin kita sudah dilantik, mau gimana pun ini sudah menjadi tanggung jawab kita dan harus kita selesaikan untuk kemaslahatan ataupun untuk teman-teman IPNU IPPNU se-Surabaya. Oke. Kenapa kok IPNU IPPNU? Dikarenakan memang kita ini organisasi yang disatukan. Mau gimana pun IPPNU dan IPNU pun itu harus selalu bersatu. Dikarenakan IPNU dan IPPNU adalah ujung tombak organisasi NU yang dimana nantinya teman-teman IPNU IPPNU ini yang akan menggantikan sahabat-sahabat Fatayat, sahabat Ansor maupun kiai-kiai yang sekarang ada di jajaran NU Surabaya. Pintu awalnya ya, generasi mudanya NU. Oke, benar. Oke, baik. Terus mungkin ini boleh dong, peranan IPNU gimana sih menurut jenengan? Apa yang bisa disumbangkan sebagai kontribusi? Untuk Peranan rekan-rekan IPNU sendiri yakni adalah yang dimana teman-teman IPNU Surabaya ini menjadikan wadah untuk teman-teman generasi Z. Kenapa saya bilang generasi Z? Kenapa saya nggak bilang generasi milenial? Dikarenakan kebanyakan rekan-rekan IPNU sekarang yang menduduki kursi PAC, kursi ranting maupun kursi cabang itu teman-teman yang berada di generasi Z, yang dimana untuk menjalankan roda organisasi itu pasti banyak gangguan, mulai dari keadaan, mulai dari lingkungan, mulai dari pemikiran, mulai dari teman-teman sekitar, itu pasti ada godaannya, yang dimana kita selaku pimpinan cabang, pimpinan IPNU Surabaya harus lebih lebih intens kepada rekan-rekan, bukan hanya di cabang, tapi kepada rekan-rekan yang ada di pimpinan cabang, pimpinan anak cabang maupun pimpinan ranting. Fokus kita adalah bukan hanya untuk teman-teman yang di cabang, dikarenakan apa? Dikarenakan teman-teman cabang tugasnya ya kita turun ke bawah. Turba ke bawah. Kita melihat situasi teman-teman yang ada di bawah bagaimana. Apakah IPNU di bawah ini sudah berjalan serananya IPNU, berjalan sesuai role model ataupun roda organisasi IPNU. Dikarenakan apa? Kalaupun yang di bawah kita masih kesusahan untuk mencari kader ataupun masih kesusahan untuk menjalankan roda organisasi, kita yang di atas pun tidak bisa apa-apa. Dikarenakan apa? Kekuatan pimpinan cabang IPNU Kota Surabaya ini ada di bawah nih, bukan di atas. Kita sebagai pimpinan cabang yang di atas hanya sebagai support system, yang dimana bisa nggak bisa kita harus memfasilitasi teman-teman, bisa nggak bisa kita harus mengusahakan teman-teman yang ada di bawah. Fokus kita ke sana. Mungkin bisa ditambahi oleh sekretaris. Silakan rekan Hilya. Artinya dari semua itu bahwasannya IPNU Kota Surabaya ini menjadikan
teman-teman yang ada di PAC maupun di ranting itu sebagaimana mestinya, karena seringkali dari teman-teman yang ada di ranting maupun di PAC itu ada kalanya kesusahan mencari kader. Dari situlah sebagai pimpinan cabang yang ada di kota Surabaya ini sudah selayaknya dan sewajibnya untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk kota Surabaya ini. Dan perlu diketahui semuanya bahwasannya Ibnu kota Surabaya ini kader-kadernya sudah mencapai 2.858. 2.588. Iya, Berarti ini sudah langsung pendataan, Gus? Sudah langsung pendataan. Sudah langsung Mulai pendataan. dari periode-periode sebelumnya kita rangkum untuk pendataan sampai periode yang sekarang nih. Jadi kenapa kok kita melakukan pendataan? Biar tidak ada kehilangan rekam jejak teman-teman Ibnu yang ada di bawah. Mungkin kalaupun ada beberapa teman-teman Ibnu yang kehilangan jejak, ya saya harap tidak lupakan jalan pulang. Dikarenakan apa yang saya rasakan di Ibnu ini adalah organisasi yang menurut saya paling nyaman. Dikarenakan apa? Kekeluargaan yang di Ibnu ini memang kekeluargaan yang kita bentuk dengan rasa cinta, yang dimana kita harus saling memahami. Dan yang perlu diketahui juga di Ibnu ini bukan hanya tingkat pelajar nih. Terkadang kan Giamet Sewu, orang-orang di luar sana maupun eksternal dari organisasi NU kan menganggap bahwasanya Ibnu ini pelajar. Iya. Tapi nyatanya regulasi yang di dalamnya Ibnu ini banyak, ada yang pekerja, ada juga yang mahasiswa, Iya. ada juga yang masih belum masih masa-masa akan lulus SMA. Jadi saya harap teman-teman yang ada di luar sana ataupun di eksternal organisasi NU ini jangan memandang bahwasanya Ibnu ini adalah pelajar. Tapi Begitu Ibnu ya. ini tempatnya teman-teman pelajar NU ataupun pemuda NU di Surabaya untuk mengkolaborasikan apa yang mereka punya, mendistribusikan apa yang mereka punya maupun mengimplementasikan. Baik. Teman-teman bisanya futsal, ayo kita garap futsal bareng Ibnu Kota Surabaya. Istilahnya penggalian potensinya lah Penggalian secara potensi, maksimal lah ya. Gitu. Oke. Dikarenakan apa? Menurut saya kalaupun kita harus fokus ke pelajar juga, itu juga akan melepas jaringan-jaringan kita terhadap pemuda-pemudanya. Dikarenakan apa? Yang pertama, kita juga butuh peranan pemuda yang ada di kalangan Ibnu. Mungkin untuk menjadikan bahwasanya gawang buat anak-anak yang dimana masih tingkat pelajar, mungkin bisa mempelajari teman-teman yang di bawah yang masih pelajar untuk akan memahami organisasi ini seperti apa. Dikarenakan menurut saya pemahaman di organisasi Ibnu ini yang pertama itu berpacu kepada umur nih. Usia ya. Kepada Boleh usia. tahu usianya Ibnu? Batas minimal maksimal. 15 Mm-mm. sampai 24. Usia SMP kalau misalnya sekolah, SMP SMA, kuliah. sampai kuliah 24 ya. 24 tahun. Oke, baik. Boleh tahu nih, mungkin kendala yang mencolok sekali yang bisa dirasakan dari tingkatan PC di bawah-bawah itu apa sih? Kebanyakan itu susah untuk mencari kader dikarenakan kita ini berada di kota metropolis. Begitu ya. Yang dimana kembali lagi ke pembahasan banyak pengaruh-pengaruh yang mungkin membuat teman-teman ini kurang bisa untuk tertarik kepada Ibnu. Itu pun menjadi tugas wajib pimpinan cabang untuk bagaimana caranya membuat teman-teman pemuda maupun pelajar NU Surabaya tertarik untuk mengikuti Ibnu. Oke. Mulai dari jajaran ranting, mulai dari jajaran PAC maupun jajaran cabang. Dikarenakan apa? Kembali lagi bahwasanya Ibnu adalah organisasi ujung tombak Nahdlatul Ulama. Iya. Kalaupun Ibnu ini berhenti akan pengkaderan, Ibnu ini akan berhenti akan untuk isi-isinya yang di dalam orang-orangnya akan habis terkikis oleh zaman ataupun terkikis oleh generasi. Yang lainnya di atas itu diisi oleh orang-orang yang nantinya beliau-beliau yang belum paham organisasi NU dari bawah nih. Bahaya dong. Bahaya. Bahaya itu. Iya. Dikarenakan Oke. apa yang saya rasakan, kalaupun ambil saya organisasi NU dipimpin oleh dengan orang-orang yang belum paham yang di bawahnya NU ini seperti banom-banomnya juga nantinya akan kehilangan arah banom-banom ini nih. Tidak mendapatkan fasilitas ataupun perhatian lebih. Maka dari itu saya harap teman-teman Ibnu yang sekarang maupun teman-teman Ibnu yang mungkin sudah demisioner, rekan-rekan itu semua
bisalah menggantikan, nantinya bisa menggantikan poro-poro kiai ataupun poro-poro ustadz ataupun gus di jajaran pimpinan PCNU ataupun seterusnya. Amin, amin. Untuk apa? Semoga Untuk bisa teman-teman IPNU ini selalu terjaring nih. berkelanjutan juga. Nggih, bener. Oke, gimana sekretaris? Mau ada tambahan nih? Mungkin Tambahan. ini proyeksi ke depan selama ini, boleh tahu masa kepengurusan berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Nah, proyeksi ke depan selama 2 tahun ini. Proyeksi ke depan untuk PC IPNU Surabaya ini adalah pengkaderan. Pengkaderan Yang mana- ya, sesuai dengan kendala terbesar tadi yang di Betul. dapat. Karena organisasi IPNU ini terpenting dari semuanya itu adalah pengkaderan. Oke. Kaderisasi, karena umur yang 15 tahun sampai 24 itu kalau tidak dengan adanya kaderisasi atau penambahan ilmu itu akan dimasuki oleh hal-hal lain seperti gangster atau apa yang mana jenis-jenis seperti itulah yang berbahaya di Surabaya. Iya. Dengan adanya IPNU di PAJ itulah yang menjadi sebuah pandangan untuk pelajar-pelajar yang belum masuk di IPNU, segeralah masuk ke IPNU. Mengapa demikian? Karena IPNU adalah tempat terbaik bagi teman-teman pelajar di kota Surabaya. Harus diyakini itu, ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, untuk sekarang kader-kader yang masuk di IPNU kebanyakan itu mereka di usia berapa nih? Atau juga kuliah-kuliah itu mendominasi kah? Kalau di pimpinan cabang kita kebanyakan di usia kuliah, Mm-mm. ada juga pekerja tapi di bawah usia 23 tahun nih. Di bawah usia 23. Dikarenakan apa? Kembali lagi Mm-mm. untuk perihal pemangkasan umur IPNU ini kan sudah berlaku nih. Mm-mm. Saya sendiri pun di posisi kursi cabang sekarang pun diamanai untuk menjadi ketua di umur 20 tahun. Di umur 20 tahun yang dimana PC IPNU Kota Surabaya ini sudah menjalankan apa yang sudah disahkan perihal pemangkasan umur. Begitu ya. Dan sampai bawah pun kita akan melaksanakan itu, yang dimana pimpinan cabang nanti akan dipimpin oleh teman-teman yang mungkin masih kelas SMA, Mm-mm. dan pimpinan ranting pun nanti akan dipimpin dengan teman-teman yang masih SMP. Mau gimana pun kita harus membranding teman-teman SMP, teman-teman pelajar untuk akan paham organisasi. Begitu, baik. Last question. Gimana? Apa yang menjadi harapan ketua dan sekretaris untuk IPNU, khususnya IPNU cabang Surabaya? Ya, kalau harapan saya ke depannya dan sekarang dan ke depannya, jangan pernah berpandangan bahwasanya IPNU ini adalah organisasi yang isinya religius. Dikarenakan itu akan membuat teman-teman hilang akan minat kepada IPNU. Pembatasan akhirnya. Tapi sesungguhnya IPNU di Surabaya, entah ataupun IPNU yang di luar Surabaya ini, menurut saya banyak hal-hal yang harus diketahui. Dalam arti bukan hanya tingkat sholawatan ataupun pengajian, tapi IPNU ini bisa ke berbagai macam yang diminati oleh pemuda se-Surabaya. Tapi dalam catatan yang positif. Iya. Oke. Mungkin dari skill game, mungkin dari skill organizer, mungkin dari skill yang diminati teman-teman pemuda Surabaya, mulai dari permainan ataupun yang lain-lain, itu bisa didapatkan di IPNU. Dan yang penting adalah ilmu berorganisasi. Baik. Itu yang paling penting buat saya. Mau ada tambahan, sekretaris? Silahkan. Harapannya untuk IPNU Surabaya ini kepada seluruh kader-kader IPNU sekota Surabaya, teruslah berjuang, belajar dan bertakwa. Insya Allah dengan trilogi 3 ini kita akan mendapatkan manfaat di kemudian hari dengan barokahnya para kiai-kiai Amin. Nahdlatul Ulama. Amin, amin. Jadi sahabat Nahdiyin, kalau boleh saya ambil kesimpulan ya, jangan pernah minder. Pokoknya ayo gabung aja ke IPNU, mau di tingkat ranting, PAC, bahkan sampai ke cabang. Bahwa IPNU ini siap ya kayaknya mewadahi semua potensi memfasilitasi. positif ya. Potensi positif semua anak-anak muda dari usia 15 tahun Sampai 24 tahun. sampai 24 tahun. Yuk gabung yang belum gabung ya. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Gus Holil, Gus Hilya. Oke, terima kasih atas penjabarannya, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu disehatkan, Amin. dimudahkan, dilancarkan.
membawa manfaat dan barokah untuk sebanyak-banyaknya pemuda. Amin. Terima kasih, demikian sahabat Nahdien dari saya Ulianisa yang dibarengi sama Gus Holil dan Gus Hilya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.